Baik, saya Amanda Jaya Agusta dengan NIM akhir 052. Di sini akan menjelaskan tentang peran kelembagaan petani sawit sebagai sarana pengembangan dan modernisasi sawit rakyat. Yang pertama, pendahuluan. Kelapa sawit memiliki sejarah penting di Indonesia, dimulai pada tahun 1911 di Pulau Raja, Asahan, Sumatera Utara. Indonesia menjadi produsen utama kelapa sawit dunia ini pada tahun 2006 dan berhasil menggantikan Malaysia pada tahun 2009 berkat perluasan lahan perkebunan. Sebelum tahun 1970-an, industri ini didominasi oleh perusahaan besar, namun sejak tahun 1980-an, ini melibatkan masyarakat melalui program perkebunan inti rakyat, yaitu pada tahun 2017, ini terdapat luas area perkebunan kelapa sawit di Indonesia, ini mencapai 3 kali lipat luas perkebunan Malaysia, yaitu sekitar 15 juta hektar dibandingkan dengan Malaysia 5,3 juta hektar. Meskipun ekspor di Indonesia hanya 2 kali lipat dibandingkan Malaysia. Produktivitas kelapa sawit di Indonesia masih lebih rendah, yaitu sekitar 2,7 ton CPO hektar per tahun dibandingkan Malaysia 3,96 ton CPO hektar per tahun dengan ketimpangan antara perkebunan besar dan juga perkebunan rakyat. Kelapa sawit ini memiliki prospek yang sangat besar karena produktivitasnya yang tinggi dibandingkan sumber minyak nabati lainnya, seperti biji raps, bunga matahari, kedelai, dan kelapa. Namun sawit menghadapi tantangan dalam kelembagaannya yang bertujuan meningkatkan kapasitas, kesejahteraan, dan keberlanjutan usaha. Meski demikian, masih ada masalah yang perlu diatasi agar kelembagaan ini dapat berfungsi secara optimal. Pembahasan, para petani sering menghadapi berbagai kendala dalam meningkatkan hasil produksi. Yang pertama, terdapat keterbatasan teknologi dan pengetahuan. Banyak petani, khususnya para petani kecil, ini kurang mendapatkan akses pelatihan atau informasi tentang teknologi terbaru dan praktik agronomi yang baik. Yang kedua, ada akses terhadap modal di mana petani kecil ini sering kekurangan modal untuk membeli pupuk, pestisida, dan alat-alat modern. Yang ketiga, masalah infrastruktur. Infrastruktur, infrastruktur yang buruk seperti jalan yang tidak memadai menyulitkan pengangkutan hasil panen ke pabrik. Menyulitkan pengangkutan hasil panen ke pabrik pengolahan tepat waktu. Keterlambatan ini dapat menurunkan kualitas tandan buah segar. Yang selanjutnya, harga yang tidak stabil, di mana ketergantungan pada harga pasar internasional ini menyebabkan ketidakpastian pendapatan. Jadi, jika harga sawit rendah, maka petani enggan berinvestasi untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, kelembagaan petani. Jadi, kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur, terpola, yang dipraktekkan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan anggotanya yang terkait erat dengan penghidupan di bidang pertanian. Kelembagaan petani sendiri terdapat dua kategori yang dimana ada petani formal dan non-formal. Petani formal ini berbentuk koperasi atau badan hukum, sedangkan kelembagaan petani non-formal itu dapat berupa kelompok tani, poktan, dan gabungan kelompok tani atau gapoktan. Kelembagaan petani sawit. Kelembagaan petani sawit ini merujuk pada suatu organisasi atau wadah yang dibentuk untuk mengelola kegiatan perkebunan kelapa sawit oleh petani, baik secara individu maupun kelompok, yang bertujuan untuk memperkuat posisi petani sawit, meningkatkan kesejahteraan, serta memfasilitasi akses terhadap berbagai sumber daya dan pasar. Untuk lembaga petani sawit formal, itu memiliki struktur yang terorganisir yang diakui oleh negara ataupun badan hukum. Contoh contoh lembaga petani sawit formal yang pertama adalah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKasindo. Ini adalah suatu organisasi yang mewadahi petani kelapa sawit yang bergabung untuk memperjuangkan kepentingan bersama baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun hukum. Yang kedua adalah koperasi petani sawit. Ini eh, petani sawit yang bergabung dalam koperasi itu memperoleh akses ke fasilitas pemasaran, pelatihan, pembiayaan, dan peningkatan kualitas produksi yang berperan dalam memberikan dukungan logistik dan permodalan bagi anggotanya. Yang ketiga, program kemitraan perusahaan dengan petani sawit atau plasma. Ini beberapa perusahaan kelapa sawit
Ini memiliki program kemitraan yang menghubungkan petani sawit dengan perusahaan untuk mendukung pengembangan dan produksi kelapa sawit melalui pola plasma. Selanjutnya, lembaga petani sawit non formal. Ini bersifat komunitas atau kelompok yang terbentuk secara alami tanpa adanya struktur hukum yang jelas atau diatur oleh negara. Lembaga ini bersifatnya fleksibel dan tidak terikat oleh regulasi formal. Contohnya yang pertama ada kelompok tani sawit, biasanya di tingkat desa atau kecamatan, terbentuk tanpa struktur hukum formal dan terdiri dari petani sawit yang berkumpul untuk saling membantu dalam kegiatan bertani, seperti berbagi informasi tentang teknik budidaya ataupun pemasaran hasil panen. Yang kedua ada kelompok swadaya masyarakat, dibentuk untuk saling mendukung antar petani baik dalam hal tenaga kerja maupun sumber daya lainnya. Yang ketiga ada masyarakat adat, di mana beberapa komunitas adat yang mengelola perkebunan sawit dalam tradisi bersama dapat dianggap sebagai lembaga informal. Mereka mengelola lahan secara kolektif dan mengandalkan norma-norma adat untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Kedua jenis lembaga ini sangat berperan penting dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan industri kelapa sawit dengan masing-masing memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda. Selanjutnya, terdapat peran kelompok tani tenera sebagai wadah kerjasama dalam pengembangan usaha tani kelapa sawit rakyat. Keberadaan kelompok tani ini menjadi wadah yang sangat penting bagi petani untuk meningkatkan pendapatannya. Seperti contohnya ada kelompok tani tenera di Kalimantan Tengah yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan produksi kelapa sawit baik dalam aspek kuantitas maupun kualitas. Perannya yang pertama ini adalah pemanfaatan bibit unggul tenera. Kelompok tani di Kalimantan Tengah ini seringkali bekerja dengan perusahaan atau lembaga riset untuk mengembangkan dan memperkenalkan bibit kelapa sawit tenera yang unggul. Dan bibit tenera ini dikenal memang memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis lainnya. Dengan memanfaatkan bibit ini, kelompok tani dapat meningkatkan hasil produksinya, baik dari segi jumlah tandan dan buah segar yang nantinya dipanen maupun kualitas minyak yang nantinya dihasilkan. Yang kedua, ada penerapan teknologi pertanian dan manajemen kebun. Kelompok tani di Kalimantan Tengah berperan dalam mentransfer pengetahuan tentang teknologi pertanian modern, seperti pemupukan yang tepat, penggunaan pestisida dan herbisida yang tentunya ramah lingkungan, serta sistem irigasi yang efisien, dan juga penerapan drone dan sensor untuk memantau kondisi kebun. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kelompok tani tenera ini berperan dalam mengedukasi petani mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Di Kalimantan Tengah, daerah yang memiliki ekosistem yang rawan terhadap kerusakan akibat pembukaan lahan. Di sini kelompok tani tenera berperan dalam eh, menyarankan penggunaan metode ramah lingkungan seperti agroforestry yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tapi juga tetap meningkatkan produksi sawit. Yang kelima, peningkatan akses ke pembiayaan dan pasar. Kelompok tani tenera memainkan peran dalam memfasilitasi akses anggotanya ke pembiayaan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dengan dengan menjadi bagian dari kelompok tani ini, petani lebih mudah mendapatkan pinjaman atau subsidi untuk membeli alat atau bahan yang diperlukan dalam pengelolaan kebun. Selain itu, petani Selain itu, kelompok tani dapat bekerja sama dengan perusahaan atau pengolahan minyak kelapa sawit untuk mendapatkan harga yang lebih baik dan pasar yang lebih luas bagi hasil sawit mereka. Yang keenam, ada penerapan standar sertifikasi berkelanjutan. Kelompok tani di daerah ini memainkan peran dalam mendorong anggotanya untuk mengikuti sertifikasi berkelanjutan seperti RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil. Jadi dengan mendapatkan sertifikasi ini, produk kelapa sawit dari kelompok tani tenera memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan dapat memasuki pasar global yang mengutamakan keberlanjutan. Yang ketujuh, ada kolaborasi dengan pemerintah dan swasta. Ini seringkali bekerja sama dengan pemerintah daerah, dinas pertanian, serta perusahaan perkebunan besar dalam berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit yang mencakup terdapat program pelatihan, distribusi bibit unggul, serta penyuluhan mengenai cara-cara efisien dalam mengelola perkebunan sawit yang lebih ramah lingkungan.
Selanjutnya, terdapat peran kelompok tani Tenera dalam penerapan teknologi pada pengembangan usaha tani kelapa sawit rakyat, di mana penyebaran teknologi kepada petani itu perlu ditingkatkan dengan melibatkan berbagai kegiatan seperti penelitian dan juga penyuluhan. Kelompok tani ini memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan teknologi dalam pengembangan usaha tani kelapa sawit rakyat. Sebagai organisasi yang menggabungkan petani-petani kecil, kelompok tani berfungsi sebagai jembatan antara penyedia teknologi seperti lembaga penelitian, pemerintah, dan perusahaan dengan petani itu sendiri. Terdapat peran kelompok tani Tenera dalam penerapan teknologi pada sawit. Yang pertama, itu dalam peningkatan kapasitas petani. Nah, di sini melatih petani tentang teknologi modern seperti bibit unggul, pemupukan, dan juga irigasi. Yang kedua, distribusi teknologi, yaitu menghubungkan petani dengan teknologi baru seperti drone dan aplikasi kebun. Yang ketiga, praktik berkelanjutan. Di sini mendorong pertanian ramah lingkungan seperti kompos dan pengelolaan limbah. Yang keempat, terdapat kerjasama, yaitu dengan bermitra dengan pemerintah dan swasta untuk program replanting, alat modern, dan digitalisasi. Yang kelima, manajemen produksi. Ini membantu petani dengan teknologi monitoring, jadwal panen, dan pengolahan hasil. Yang keenam, ada akses pasar. Ini memanfaatkan platform digital untuk pemasaran hasil panen. Selanjutnya, terdapat kesimpulan. Jadi, kelembagaan petani merupakan sistem formal maupun informal yang membantu petani mencapai tujuan bersama dalam penghidupan berbasis pertanian. Kelembagaan formal seperti koperasi dan asosiasi berfungsi mendukung petani dengan akses sumber daya, pelatihan, dan regulasi. Sedangkan kelembagaan informal seperti kelompok tani dan masyarakat adat ini mengedepankan kerjasama komunitas. Dalam konteks kelapa sawit, kelembagaan ini penting untuk memperkuat posisi petani, meningkatkan kesejahteraan, serta memfasilitasi akses teknologi, pasar, dan pembiayaan. Kelompok Tani Tenera di Kalimantan Tengah menjadi contoh konkret kelembagaan informal yang berperan strategis dalam pengelolaan berkelanjutan, peningkatan produksi, distribusi teknologi, dan juga penerapan standar sertifikasi global seperti RSPO. Dengan kolaborasi pemerintah, swasta, dan komunitas, kelembagaan petani mendukung produktivitas, efisiensi, serta keberlanjutan dalam pengembangan industri kelapa sawit rakyat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.